Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Salsabila Laila Suraya dari tim 2 KKN Undip yang sedang melaksanakan kegiatan KKN di Desa Semat, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Di sini saya akan memberikan beberapa informasi terkait edukasi manajemen terapi nyeri haid atau Disminor. Yuk, mari kita simak penjelasan selengkapnya. Apa sih Disminor itu? Disminor atau nyeri haid adalah nyeri perut yang berasal dari keram rahim yang terjadi selama haid. Rasa nyeri timbul bersamaan dengan permulaan haid dan berlangsung beberapa jam hingga beberapa hari dan hingga mencapai puncak nyeri. Disminor juga sering disertai dengan pegal-pegal, lemas, mual, diare, dan kadang sampai muntah. Rasa nyeri tersebut seringkali menimbulkan ketidaknyamanan sehingga mengganggu aktivitas dan membuat produktivitas berkurang, sehingga perlu dilakukan pengobatan atau penanganan yang tepat. Penyebab dari Disminor itu sendiri yaitu pertama ada faktor endokrin, yaitu ketidakstabilan hormon dan hormon prostaglandin. Faktor psikologis yaitu stres, penyakit organ reproduksi yaitu endometriosis radang panggul. Hormon prostaglandin yang meningkat yang disebabkan oleh menurunnya hormon-hormon estrogen dan progesteron sehingga menyebabkan endometrium yang membengkak dan mati karena tidak dibuahi. Peningkatan hormon prostaglandin menyebabkan otot-otot kandungan berkontraksi sehingga menghasilkan rasa nyeri. Klasifikasi Disminor sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama berdasarkan jenis nyeri. Ada Disminor spasmodik yang merupakan rasa nyeri yang dirasakan di bagian bawah perut yang terjadi sebelum atau segera setelah menstruasi dimulai. Dapat dialami wanita muda atau 40 tahun ke atas. Sebagian wanita yang mengalami Disminor spasmodik tidak dapat melakukan aktivitas. Untuk gejalanya sendiri yaitu ada pingsan, mual, muntah. Kemudian yang kedua ada Disminor kongestif, dapat diketahui beberapa hari sebelum menstruasi datang. Pada saat menstruasi datang, tidak terlalu menimbulkan rasa nyeri, dan gejala ini berlangsung 2 dan 3 hari sampai kurang dari 2 minggu. Pada saat hari haid datang, tidak terlalu menimbulkan nyeri. Bahkan setelah hari pertama haid, penderita Disminor kongestif akan merasa lebih baik. Untuk gejalanya sendiri yaitu pegal pada bagian paha, sakit pada daerah payudara, lelah, mudah tersinggung, kehilangan keseimbangan, dan juga mengalami gangguan tidur. Kemudian yang kedua berdasarkan ada tidaknya kelainan yang dapat diamati. Yang pertama ada Disminor primer. Disminor primer ini merupakan rasa nyeri yang timbul sebelum atau bersama-sama dengan menstruasi dan berlangsung beberapa jam. Biasanya terjadi di perut bagian bawah, tetapi dapat merambat ke daerah pinggang dan paha. Nyeri dapat disertai dengan mual, muntah, sakit kepala, dan juga diare. Faktor penyebabnya yaitu ada emosi yang tidak stabil, stres, anemia, kontraksi rahim yang berlebihan, kurangnya vitamin B, vitamin E, vitamin C, magnesium, zat besi, dan asam lemak linoleat. Kemudian yang kedua ada Disminor sekunder yang disebabkan oleh penyakit, gangguan, atau kelainan di dalam maupun di luar rahim. Nyeri yang hebat dapat menyebar dari panggul ke punggung dan paha. Seringkali disertai mual pada sebagian perempuan. Nyeri ini dimulai sejak 1-2 minggu sebelum menstruasi dan berlangsung beberapa hari setelah menstruasi. Disminor sekunder lebih jarang ditemukan dan terjadi pada 25% perempuan yang mengalami Disminor. Disminor sekunder timbul pada usia 20 tahun. Kemudian ada perbedaan Disminor primer dan sekunder bisa dilihat di tabel, yaitu berdasarkan usia, sifat nyeri, waktu nyeri, dan juga gejala. Pada Disminor primer terjadi pada usia kurang dari 25 tahun, sedangkan Disminor sekunder 25-30 tahun. Untuk sifat nyerinya, nyeri perut bagian bawah kadang disertai nyeri hingga punggung bagian bawah. Sedangkan pada Disminor sekunder, nyeri perut bagian bawah yang hebat secara terus-menerus. Untuk waktunya selama 1-2 hari saat menstruasi untuk Disminor sekunder, sebelum menstruasi, bahkan sampai beberapa hari setelahnya. Kemudian untuk menata laksanaan terapinya, yang pertama apabila terdapat keluhan Disminor bisa dilakukan terapi non farmakologi, dan apabila efektif bisa dilanjutkan
apabila tidak efektif bisa diganti dengan terapi anti nyeri. Terapi anti nyeri apabila efektif bisa dilanjutkan, dan apabila tidak efektif bisa diganti dengan kontrasepsi oral. Kemudian apabila kontrasepsi oral efektif bisa dilanjutkan, dan jika tidak efektif bisa diganti dengan kontrasepsi suntik. Yang selanjutnya ada terapi non-farmakologi. Pertama, dengan memijat dan mengompres hangat area perut yang sakit untuk mengurangi rasa sakitnya. Kemudian berolahraga ringan seperti berjalan santai ataupun bersepeda. Kemudian melakukan relaksasi seperti yoga atau pilates. Kemudian mandi dengan air hangat. Kemudian yang terakhir, minum susu hangat dan jangan mengkonsumsi teh. Kenapa tidak boleh mengkonsumsi teh? Karena teh mengandung tanin yang merupakan polifenol dan kafein. Tanin pada teh akan menghambat absorpsi besi dengan cara mengikatnya. Meminum teh pada saat menstruasi tidak dianjurkan. Di mana zat besi tubuh kurang, maka akan ada resiko menderita anemia, sehingga tubuh saat menstruasi akan semakin lemas dan nyeri itu akan semakin terasa. Sedangkan jika mengkonsumsi susu itu bagus untuk saat menstruasi, karena kalsium yang tinggi pada susu dapat bermanfaat untuk membantu meredakan rasa nyeri menstruasi. Kemudian ada obat anti nyeri, yaitu paracetamol, asam mefenamat, ibuprofen, indomethacin. Dan ada juga pencegahannya. Yang pertama, dengan menghindari stres, memiliki pola makan yang teratur dan asupan gizi yang memadai, memenuhi standar 4 sehat 5 sempurna, dan hindari makanan yang cenderung asam dan pedas saat menjelang haid. Kemudian istirahat yang cukup, menjaga kondisi agar tidak terlalu lelah dan tidak menguras tenaga yang berlebihan. Kemudian tidur yang cukup sesuai dengan standar, yaitu 6-8 jam dalam sehari. Dan yang terakhir, dengan melakukan olahraga ringan secara teratur. Nah, sekian pemberian edukasi tentang manajemen terapi nyeri haid. Semoga bermanfaat dan semoga bisa mengurangi rasa sakit yang dialami oleh ibu-ibu dan juga remaja.